Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, ini sakitnya anak ini sudah berapa lama ya? Dari SMP, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Seharusnya sudah kuliah. Sekarang baru tamat SMA. Baru tamat SMA ya. Tapi memang sekolah SMA. Iya, sekolah. Meskipun sakit begini bisa. Iya. Oh bisa ya? Sadar, kadang sadar, kadang tidak. Gitu. Pernah sadar? Oh gitu. Biasanya kambuh-kambuhan. Iya. Kalau kambuh, Woi, ini sementara kambuh ini. Iya. Iya. Tidak Dia- sadar lagi begini. Dia habis itu mengamuk. Kerja. Coba dekat-dekat. Karena kita akan banyak bincang-bincang aja. Iya. Ini lagi kambuh ya. Iya. Terus kalau kambuh kan istilahnya kayak orang yang gila gitu ya. Iya. Tapi kalau sehat gimana? Memang seperti orang sehat dulu. Kalau sehat, mandi sendiri, Mandi cari sendiri, makan sudah sendiri. makan sendiri. Oh gitu. Jadi kalau nampak sehat itu normal aja ya. Tapi secara zuhir nampak kalau memang orang sakit dasarnya gitu ya. Dasar tidak ada. Tidak juga ya, tidak juga ya. Oh, tidak. Nanti ketika kamu baru nampak sakitnya. Iya. Oh. Gitu. Terus dalam kambuhnya itu berapa lama baru kambuh lagi? Itu tidak. Kita tidak tahu. Oke lah kalau misalnya dalam 1 tahun terakhir ini katakanlah tahun 2021 kemarin berapa kali kambuhnya? Sering. Itu sering juga. Iya, Dalam sering. 1 bulan berapa kali? Paling 1 minggu sehat, muncul lagi. Untuk begini, untuk akhir-akhir ini setelah menjelang hujan mulai sakit lagi sampai sekarang. Menjelang Menjelang hujan. ujian. Oh berarti dia kepikiran ujian sehingga beban pikirannya itu dia nggak bisa bendung. Kemudian di sekolah sering ya Diganggu dikatakan, teman-teman yang diganggu, gitu. diejek atau Oh dibully. Iya, dibully lah gitu. Jadi kadang bahasa dari teman-temannya itu dia Ya, sampai di sini dibayangkan. bahasakan di rumah. Hmm. Iya. Dia Kemudian bayangkan. dalam berubah ini kalau sakit kelompok begini, sampai lihat begini kerjanya. Ini sudah berapa hari ini? Lama Enggak, begini. maksudnya dia Kalau kambuh ini. kalau tidak sehat begini Enggak, dia kambuh ini sudah berapa hari? sudah menjelang hujan. Sudah menjelang Udah mau 3 bulan lagi. 3 bulan. Oh, sudah 3 bulan. Sudah Iya. tidak berhenti lagi. Kurang lebih lah 2 bulan gitu. Jadi ujian bulan berapa? Ya? Bulan 4 Ujian, kemarin. Bulan 4 cuma yang pernah sehat. Gitu ya. Sehat, gemuk. Kalau sehat gimana? Gemuk sekali, baru kuat makan. Ambil sendiri, pokoknya mandi sendiri. Malah tidak dia tahu paham. ini mandi sendiri, tidak tahu saya. Jadi dikasih mandi nih? Saya kasih Iya. mandi. Dikasih ini. Jadi sudah jalan 3 bulanan ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Pernah sehat. Sehat itu udah biasa. Baik. Jadi ini apa ya istilahnya? Ya anggaplah ini dan kita harus imani semua ya, harus imani sakitnya anak adalah musibah buat orang tua. Itu harus imani itu ya. Karena siapa yang repot pasti orang tuanya juga. Dan ketika Allah timpakan musibah, ya tentunya ada hikmah di balik semua itu. Ada hikmah, ya tentu ini rahasia Allah ya. Karena yang tahu kondisi kita orang tuanya hanyalah Allah, kemudian diri kita sendiri. Maksudnya begini, seringkali Allah menimpakan musibah bagi kita, Allah menimpakan musibah kepada kita, tentu ada tujuan Allah. Ya mungkin Allah ingin membersihkan kita,
kan gitu ya. Ya mungkin Allah ingin mungkin Allah ingin agar kita ini ya ketika tinggalkan dunia kita terbebas daripada dosa-dosa dunia. Karena harus dipahami bahwasanya ketika kita sibuk dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, ketika kita sibuk dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, itu bagian daripada pembersihan dari dosa-dosa. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Jadi dulu ya, ini saya kira kita sudah pahami bersama ini ya. Tinggal kita ya sekarang hanya memperkuat saja. Kita ingatkan kembali untuk kita bisa ya sadar diri, kembali sadar diri. Namanya manusia itu kan kita harus selalu ingat mengingatkan. Jadi inilah peringatan untuk semua kita sekedar untuk selalu ingat mengingatkan. Dan jangan semata-mata melihat sakitnya anak problem anak itu sendiri. Itu persepsi yang keliru sih. Ketika saya anak sakit, apalagi sakit seperti ini yang sifatnya bukan di luar jangkauan medis ya, di luar jangkauan mau dikasih obat apa juga, kecuali kasih obat penenang mungkin ya. Nah, tentunya di sini kita sebagai orang tua semacam kembali ke belakang, karena Allah berfirman wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa kamu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi apa namanya? Ya benci kalian. Kenapa? Benci ada. Yang benci. Oh dia tidak suka dengan adiknya. Oh kasihan. Baik. Jadi saya ulangi. Ini harus kita tanamkan dulu. Ya. Dan kita mengharapkan semoga ada pahala di balik semua ini. Dan kita harapkan ya semoga dosa-dosa di masa lalu kita berguguran. Ya saya ulangi. Jadi seringkali dosa Allah akan ampuni tanpa kita istighfar. Gitu ya. Seringkali dosa Allah akan ampuni kita tanpa taubat. Dengan cara apa? Allah sengaja kasih sibuk kita. Allah sengaja buatkan musibah supaya kita sibuk dengan musibah itu. Nah, ketika kita sibuk dengan musibah, ketika kita sibuk dengan ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan, ya, tapi kita sibuk dengan ikhlas, kita sibuk dengan pasrah kepada Allah, kita sibuk dengan penerimaan kita, ya, kita nikmati itu musibah itu, kita nikmati itu ujian dari Allah. Nah, itulah insya Allah akan gugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Kan ya Allah inginkan dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Ya, kita dibuat sibuk, ya, sampai kita pasrah kepada Allah. Itu yang Allah suka. Ya. Kasih biar kasih biar saya. Gimana? Saya bilang kasih biar. Dibiarkan. Maksudnya dia bicara. Dia juga bicara. Iya. Oh, dia mau bicara. Ya sudah bicara aja. Nah, ini kita pahami, kita satukan dulu persepsi di sini. Karena kalau misalnya kita sudah satukan persepsi di sini, setelah kita paham, karena yang paling utama adalah nyamannya hati orang tuanya, nyamannya hati ibunya, bapaknya dulu. Ya, jadi sama kali persepsi ini dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Misalnya tidak menyalahkan temannya anak, ya itu hanya sebab akibat saja. Ya. Tidak menyalahkan ya ibunya misalnya, tidak menyalahkan bapaknya misalnya, ya, tidak menyalahkan juga anak yang sakit. Tapi masing-masing mari kita serahkan diri sendiri. Ya, misalnya kita sebagai seorang suami, salahkanlah diri kita sebagai suami. Kira-kira dengan sakitnya anak apa?
kesalahan saya sebagai suami. Seperti yang saya jelaskan waktu di telepon kan, penting kiranya untuk introspeksi di saat dihamilkan ini anak. Nah itu juga apa sikap suami saat itu. Tapi bukan dalam hal mitos ya. Misalnya gara-gara suami katakanlah tusuk matanya kucing, misalnya itu mitos, nggak benar itu. Tanya kalau tusuk matanya kucing nanti anak kita nanti akan cacat misalnya, itu nggak benar ya. Tapi yang saya maksud adalah introspeksi di saat hamilkan ini anak adalah hubungan suami istri itu sendiri. Maksudnya saat dihamilkan ini anak, bagaimana hubungan ini, sikap itu. ya sikap suami istri ya. Jangan sampai saat itu ada beban jiwa. Jangan sampai saat itu ada konflik batin. Iya ada Pak. Ada ya. Nah itu yang saya maksud. Ya, saya sebenarnya begini Pak. Karena rahasia rumah tangga memang kita tidak bisa buka. Iya. Barangkali. Artinya di situ aja, sampai sebatas itu aja. Yang penting sudah menyadari itu saya dulu. Iya. Jadi suami menyadari bahwa mungkin saya dulu bersalah karena mungkin terlalu ikutkan ego saya misalnya loh. Katakanlah waktu hamilkan ini terjadi pertengkaran misalnya suami main kasar misalnya toh, contoh di luar sana ya. Ya kita sebagai suami, ya Allah, oh iya saya dulu main kasar sama istri itu misalnya tuh ini begitu juga sang istri introspeksi diri juga, salahkan diri sendiri sebagai istri, ya Allah dulu mungkin kesalahan saya kan dulu wajar lah suami saya marah misalnya wajarlah suami saya marah karena mungkin saya kurang taat sama suami ya, atau kurang melayani suami misalnya. Jadi masing-masing kesalahan itu letakkan pada diri sendiri, jangan mencari kesalahan sama pasangan. Nah, itu yang Allah nggak suka ya, dipahami ya. Ini kan sudah berlalu, sudah puluhan tahun yang lalu kan, sehingga 20 tahun. Jadi tidak penting sekarang untuk saling menyalahkan. Bahkan beban konflik itu saya curiga sampai sekarang masih ada. Ya masih Pak. Masih ya. Jujur saja Pak. Ya, jadi ya oke. Nanti kita. Ya namanya wanita itu. Ya menyimpan. Boleh dikata yang jalan itu adalah perasaannya. Ya saya. Dari sejak ini memang karena memang aku juga sudah bisa tangankan sebeginian. Dan inilah yang harus ini, sehingga kalau misalnya sasarannya kepada anak terus maka sasarannya adalah obat. Kasihan juga kalau anak dikasih konsumsi terus obat, apalagi obat-obat kimia, kasihan kan. Belum lagi efek sampingnya di otak, efek sampingnya di ginjal, di levernya. Nah itu ya, artinya betul ya, misalnya apa yang dikatakan oleh medis, dikatakan oleh dokter, apa yang dikatakan oleh para psikiater, oleh pakar-pakar ya, penanganan yang ahli gangguan jiwa, semua benar, itu benar dalam persepsi mereka, dalam sudut pandang disiplin ilmu mereka. Begitupun juga dengan kami, disiplin ilmu yang kami dapatkan dia benar juga gitu loh. Cuman tinggal dilihat mana efektifnya dulu ya. Tentu kan seperti yang saya jelaskan kemarin di telepon itu ya, efektifnya adalah kita mencari sumber dulu. Sumber anak ini dari mana, awal tumbuhnya anak di mana. Awal tumbuhnya kan tentunya kan di rahim. Kan gitu Ibu ya. Awal tumbuhnya kan di rahim. Sejak di rahim tinggal itu bagaimana kondisi dia? Bagus enggak kondisi dia dalam rahimnya? Bagusnya seorang janin yang tinggal dalam rahim adalah ketika psikis ibunya bagus juga. Tapi kalau ibunya penuh dengan beban batin, rawan bagi janin itu. Dan ini berlaku ya pada anak siapa saja. Ketika misalnya anak itu sudah tumbuh ya, dewasa, tumbuh remaja, tumbuh dewasa, mengalami hal-hal yang di luar kenormalan manusia, maka kembalinya adalah introspeksi diri saat hamilkan anak. Bisa dipahami ya? Ya. Ini tadi lah, jadi langsung tuang ya. Iya. Oke, mantap.
Jadi di sini sudah kita ternyata aku yang salah. Jangan menyalahkan pasangan atau rekan-rekan ini. Jangan ya, karena tidak akan selesai masalah seperti itu. Tidak akan selesai. Makanya saya jelaskan kemarin ya, yang harus ditangani orang tuanya dulu. Sadari diri adalah musibah. Musibah terjadi ada hikmahnya tentunya. Dan nikmati itu. Jangan merasa seakan-akan gimana ya? Apa sih kesalahanmu, kenapa panas sakit? Jangan seperti itu. Karena Allah lebih tahu tentang kondisi kita. Allah lebih tahu tentang kondisi kita daripada kita sendiri. Karena kita ini sering kali lupa dengan kita ini sering kali lupa dengan apa yang kita lakukan di masa lalu. Ya. Bisa paham ya? Jadi ini nikmati, ikhlas dengan yang Allah berikan kepada kita, pasrahkan diri, tawakal kepada Allah, ya, kemudian bertobat, kemudian saling memaafkan suami istri. Karena konflik batin itu kalau nggak selesai juga anak. Gitu ya. Kalau nggak selesai juga anak. Bukan juga nggak selesai, tapi agak ya, secara teorinya agak rumit. Waktu saya menangani di Butuan Tengah kemarin, anaknya kejam. Nanti saya selesaikan konflik mereka ya, dengan ikhlas, suami istri saling memaafkan. Sudah anaknya sudah berkurang. Bahkan sampai sekarang sudah tidak lagi saya dengar kabarnya katanya dia kejam. Paling kalau segalanya itu 1 minggu itu kadang 3 kali kejam. Dalam 1 minggu 3 kali kejam. Paling minimal 2 kali. Alhamdulillah sekarang sudah terjadi. Karena apa? Karena konflik batinnya orang tuanya sudah diselesaikan saat hari itu. Ya sampai 3 hari lalu aku di rumahnya. Jadi masing-masing introspeksi diri. Masing-masing apa yang ini tentukan saling membenahi. Ya, berbicara dari hati ke hati. Ya. Jika memang suami yang bersalah, maka minta maaf sama istri. Jadi jika istri yang bersalah, minta maaf sama suami. Dan masing-masing harus merasa bersalah. Ya, masing-masing harus merasa bersalah. Kalau nggak seperti itu ya susah. Kapan selesai? Ya, bisa paham ya? Ini harus di. Oke. Kalau misalnya sudah dipahami kan tinggal kita ruqyah saja orang. Ya. Lagian kan ruqyah itu kan obat mensucikan jiwa, mengobati batin. Kan ruqyah ini kan obat lahir batin ya. Obat medis bisa sakit kepala kan bisa diruqyah. Sakit lambung bisa diruqyah, sesak nafas bisa diruqyah. Sakit perut bisa diruqyah, sakit jantung bisa. Kami biasa menangani sakit jantung. Gitu ya. Begitupun juga dengan sakit pada jiwa kita. Begitupun juga kalau di hati kita ada sampah-sampah jiwanya, seperti galau, ketakutan yang berlebihan, kesedihan, sulit memaafkan misalnya, tidak move on ya. Tidak move on itu ya, orang kalau tidak move on harus diruqyah. Tahu tidak move on ya? Mengerti ya? Ibu? Move on apa itu? Saya tidak paham. Itu bahasa zaman now itu. Tidak move on itu apa kalau bahasanya? Bang, Tidak move on. Tidak move on. Tidak mau terima pendapat orang lain. Bukan tidak move on. Itu misalnya move on, apa move on ini? Move itu apa? Move on itu kan hidup. Move itu apa bahasanya? Bagaimana? Kita tidak tahu. Ya maksudnya tidak move on itu kan termasuk penyakit.
Tidak move on itu maksudnya contoh ada masalah di masa lalu tapi sampai sekarang masih diingat-ingat, itu namanya tidak move on. Atau misalnya suami istri terjadi perceraian, istrinya tidak move on dengan perceraian itu, ya, masih selalu ingat-ingat gitu dengan Kejadian. mantan suaminya Kejadian masa lalu mungkin ya, gitu. dia tidak move on. Misalnya disakiti orang lain, kita selalu ingat-ingat kesalahan orang itu, kita sakit hati ini tidak pokoknya selalu ingat, selalu, itu namanya tidak move on. Harus move on ya. Jadi harus move on artinya ya dicuekin aja lah, ditiadakan, jangan lagi disimpan Tidak dalam, lagi dipikir-pikir. ya jangan lagi dimasukkan dalam kehidupan kita. Iya. Ya, kembali kepada Allah. Jadi kalau dengan diruqyah, ya semoga nanti bisa membantu kita untuk lepas dari belenggu itu. Kan kalau misalnya kita ini misalnya sakit hati kita sama pasangan, kan tidak nyaman itu, Pak. Ya, kita kecewa dengan pasangan, tidak nyaman itu. Padahal kita juga sudah berusaha untuk tidak kecewa kan. Kita berusaha untuk tidak sakit hati kan, tapi kok perasaan itu kok mengalir begitu aja. Ada apa ini? Kan tidak, itu kan penyakit sebenarnya. Ya kan Bu ya? Penyakit itu, jangan dianggap itu bukan penyakit, ya penyakit itu. Penyakit itu bukan hanya medis ya, bukan hanya di fisik, termasuk di jiwa kita ini penyakit ini. Coba bayangkan kalau misalnya peristiwa di masa lalu 20 tahun lalu masih diingat-ingat sampai sekarang. Kesalahan suami masih diingat-ingat, begitupun juga suami kesalahan istri yang masih ingat-ingat. Penyakit itu jangan dipelihara. Ya, jangan dipelihara. Karena kalau dipelihara nanti ada peran jin. Ingat, ada peran jin, dia akan membesarkan itu. Nah, sehingga jin tadi akan memegang kita punya perasaan itu. Ketika kita selalu ingat kesalahan pasangan, maka jin dia akan pegang itu. Dia akan jadikan buhul jiwa kita. Sehingga secara bahasa mungkin kita tersihir. Ya, karena buhul jiwa kita dipegang oleh jin. Sehingga jin akan selalu menghiasi perasaan kita. Yang tadi sebenarnya kecewa kita biasa aja tuh, tidak terlalu besar, tapi karena selalu setiap hari kecewa lagi. Memang hal sepele, tapi setiap hari kecewa lagi. Akhirnya lama-kelamaan kita semakin kayak baper banget gitu loh. Iya. Lama-kelamaan bisa kita sakit lambung lah, sesak nafas lah. Ya, bahkan bisa membantu kista lah. Iya, kalau bagi perempuan ini. Kista itu kan karena terlalu menyimpan ini, perlahan-lahan dia simpan perasaan, dia membentuk kista. Bisa paham ya? Jadi kembali lagi, ketika misalnya anak kita sakit ataupun siapa yang sakit dalam keluarga kita, ya, jangan lagi menyalahkan pihak ini gara-gara ini, sudahlah. Oh, berarti Allah sedang memberikan kasih sayang kepada kita, sih harus introspeksi diri. Sudah introspeksi diri aja, ada apa ini? Ya. Maka oleh karena itu bapak ibunya harus bertaubat. Ya kan, harus bertaubat. Taubat yang kesalahan di masa lalu itu bisa dihamilkan gitu. Masing-masing taubat. Bisa paham ya? Ibu taubat. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi kan, ibu sendiri kan bilang namanya perasaan wanita itu kan dia simpan kan. Ya sudah, itu ibu harus taubat itu. Itu kalau ibu sayang anak. Itu kalau ibu sayang diri sendiri. Karena kalau misalnya disimpan itu perasaan itu tidak ada gunanya. Tidak bisa, bukan hal yang memudahkan masuk surga nanti. Bukan termasuk hal yang akan ya, menyulitkan kita untuk mendapatkan hidayah. Mending ditobatin aja, maafkan orang lain saja. Kalau bersalah kita harus maafkan, apalagi pasangan sendiri, apalagi suami kita. Dan ini banyak ya pasangan suami istri.
berjalan mulus biasa-biasa aja, saling mencintai, saling menyayangi, tapi ternyata konflik batin itu masih ada, banyak gitu. Banyak. Dan iya, bukan hanya di sini tapi banyak lah, hampir hampir semua ada, tinggal manajemen aja ya. Saya sendiri ya kadang konflik batin juga dengan istri, tapi kan kita harus manage, apa juga manfaatnya kita simpan-simpan kan. Kita harus manage, ya sudah. Ya, maafkan. Orang lain saja kita harus maafkan, apalagi pasangan sendiri. Itulah pentingnya kita manage hati kita. Itulah pentingnya kita selalu berpikir dewasa. Itulah pentingnya kita Rasul yang selalu anjurkan untuk memaafkan orang lain. Allah dan Rasulnya selalu menganjurkan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan disebutkan dalam hadis itu kan ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, padahal amalannya biasa, tapi karena dia punya itu sikap itu selalu memaafkan orang lain. Bahkan sebelum beliau tidur, ya sahabat Nabi ini sebelum beliau tidur dia introspeksi diri, dia muhasabah diri, kemudian dia maafkan mereka yang telah bersalah kepadanya sebelum mereka minta maaf. Coba itu. Makanya laki-laki itu, sahabat Nabi tadi itu dijamin masuk surga. Ya. Jadi ini ya, dia maafkan mereka yang telah bersalah kepadanya. Apatah lagi yang bersalah itu misalnya suami, apatah lagi yang bersalah itu adalah istri sendiri. Bisa paham ya? Ya, saya kira ini kita satukan dulu persepsi ya. Persepsi. Kalau kita sudah sepakat ya sudah, tinggal selanjutnya. Dan tentu setelah ini ada pembicaraan khusus kita bertiga, karena harus diterapi juga secara khusus. Gitu ya. Oke, saya kira begitu. Kita berwudu, sudah belum berwudu ya. Kita wudu, suami istri berwudu, gosok gigi, berwudu, kemudian suami pakai parfum. Ada parfum enggak? Enggak ada. Istri biasa aja. Ya sudah, saya kira begitu aja. Kita mulai terapi ya, saya kira. Oke guys, selesai. Jadi kita mau pindah dulu. Mau pindah berwudu. Ya berwudu aja dulu. Gosok gigi, berwudu, kemudian kita lakukan rutin.